Kita tahu fadilah amalan banyak macam-macam. Kita tahu keistimewaan amalan banyak macam-macam. Tapi mohon maaf, banyak yang cuma masuk kuping kanan, keluar kuping kanan lagi, saudara. Begitu kita dapat satu amalan yang fadilahnya pengampunan dosa, berarti kau sedang dibebaskan dari masalah besar yang berpotensi kau hadapi nanti di akhirat di hadapan Allah Subhanahu wa taala, saudara. Jadi jangan pernah anggap kecil kalau ada amalan yang pahalanya diampuni dosa. Hati-hati ya ikhwan. Alami, Masya Allah, malam hari ini Habib Bahar datang. Alhamdulillah, ini tamu istimewa. Mudah-mudahan di pertemuan-pertemuan berikutnya imam besar bisa datang juga insya Allah. Amin ya Rabbal. Kepengen nggak? Betul? Ntar deh coba anda omongin ya. Mudah-mudahan bisa insya Allah. Nah mudah-mudahan beliau bisa datang sehingga majelis ini mendapatkan keberkahannya. Alhamdulillah. Saya nggak mau panjang lebar ngajar. Yang pertama ada tamu mulia kita, tamu istimewa Habib Bahar, ya Habibi Qalbi. Kemudian yang kedua, saya juga memang masih kurang fit, kurang sehat. Semalam aja ceramah di Muallim nggak kuat diri, masih kelayangan. Tadi juga luar biasa. Alhamdulillah berkat dukungan dan doa dari antum semua. Ya, reuni Akbar 212 berjalan lancar. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Jadi memang luar biasa. Beberapa hari ini kurang tidur, ya sempat sempat berobat juga. Doakan biar Allah kasih kekuatan insya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Jadi saya nggak panjang lebar, saya cuma mau baca satu hadits saja, saya terjemahkan, jelaskan sedikit. Setelahnya kita minta kepada guru kita Habibana Bahar bin Smith untuk memberikan ilmunya kepada kita. Bismillahirrahmanirrahim. Bisanadil muttasil ila al-imam Ismail bin Ibrahim ibn al-Mughirah ibn al-Bardazbah al-Bukhari rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi ulumihi fid darain amin. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man yaqum lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Naam, ya. Ini hadis bicara tentang Lailatul Qadar. Sebetulnya memang kalau bicara momen, ya sekarang momennya belum tepat untuk kita bicara tentang Lailatul Qadar. Tapi kita memang kajiannya kajian kitab sesuai urutan, bukan kajian tematik yang sesuai dengan tema. Nah, sehingga tetap kita akan jelaskan dengan harapan insya Allah ini jadi membuat persiapan kita nyambut Ramadan jadi lebih dini lagi insya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, man yaqum lailatul qadar, siapa yang yakum qiyam lailatul qadar, maksudnya salat di lailatul qadar, atau barang siapa yang mendirikan lailatul qadar. Barang siapa yang mendirikan Lailatul Qadar, berdiri di Lailatul Qadar, menghidupkan Lailatul Qadar, iman dan wahtisaban, karena iman dan karena ihtisab, mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan pahala dari Allah. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, Allah ampuni dosa-dosa dia yang telah lampau. Jadi ini luar biasa ya ikhwan. Ini ditaruhnya di awal kitab oleh Imam Al-Bukhari, masuknya di kitab Bada'il Wahyi, dan di kitab ini masih berbicara tentang iman. Ya, poinnya sebetulnya kalau kita lihat urutan babnya bukan soal Lailatul Qadarnya, tapi soal bagaimana seseorang menjalankan sebuah ibadah dengan janji besar dari Allah Subhanahu wa taala dengan penuh iman, keyakinan kepada Allah Subhanahu. Itu poin utamanya di situ, saudara. Karena kadang-kadang mohon maaf, kita ini hampir saban hari dengar hadis keistimewaan macam-macam. Barang siapa yang sholat berjamaah maka sekian, yang sedekah pahalanya demikian, yang ini demikian, baca zikir ini demikian, baca zikir itu demikian pahalanya. Luar biasa. Kita tahu fadilah amalan banyak macam-macam. Kita tahu keistimewaan amalan banyak macam-macam. Tapi mohon maaf, banyak
ayat yang cuma masuk kuping kanan, keluar kuping kanan lagi, saudara. Kalau keluar kuping kiri masih ada yang nyangkut. Masuk kuping kanan, keluar kuping. Apa masalah utamanya? Bukan soal amalannya masalah utamanya. Masalah utamanya iman kita terhadap janji Allah itu belum tebal. Andai kata iman kita terhadap janji Allah seperti iman kita ke duit yang ada di depan mata. Kalau keyakinan kita terhadap janji Allah seperti keyakinan kita terhadap hal duniawi yang kasat mata, maka kita akan lebih semangat ngejar apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada ngejar yang di depan mata kita, saudara. Makanya para aulia Allah, orang-orang saleh, mereka sampai kepada tingkatan ilmul yaqin, ainul yaqin, haqqul yaqin. Ya, udah betul-betul jelas yakin, udah. Ilmul yaqin, ainul yaqin, haqqul yaqin. Saral ghaib induka syahadah. Yang gaib bagi mereka nampak seperti yang terlihat. Nampaknya dari mana mereka melakukan punya keyakinan seperti itu? Dari amalannya. Makanya para aulia Allah salat jamaahnya nggak ditinggalin, tahajudnya nggak ditinggalin, zikirnya nggak ditinggalin, ya, sunnahnya nggak ditinggalin. Kenapa? Karena mereka tahu kadar pahalanya begitu besar dengan penuh keyakinan, sehingga ketika meninggalkan ruginya begitu besar. Kira-kira jelas apa kagak? Faham atau tidak? Itu. Jadi ini poinnya. Poinnya sebetulnya peletakan hadis ini di bab ini bukan sekedar bicara tentang Lailatul Qadar. Tapi poinnya itu imanan wahtisaban. Orang dapetin Lailatul Qadar sekalipun tapi di hatinya nggak ada iman, nggak betul-betul tasdiq biwa'dillah. Iman di hadis ini itu artinya tasdiq biwa'dillah, nggak betul-betul percaya sepenuhnya dengan janji Allah, maka al-madat ala qadril masyhad. Yang dia dapatkan tergantung keyakinannya dia. Nggak dapat gede akhirnya, saudara. Karena imannya nggak mentok, nggak full. Jadi nggak betul-betul merasakan betapa besarnya janji dari Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini siapa yang diam di Lailatul Qadar imanan wahtisaban, karena iman betul-betul, karena tasdiq biwa'dillah, yakin betul dengan janji Allah. Wahtisaban, nggak ada tujuan lain kecuali mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu. Maka apa yang terjadi? Ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, maka diampuni baginya dosa-dosanya yang telah lampau, saudara. Ya, kata-kata diampuni dosa yang telah lampau jangan pernah dianggap ini sebagai sebuah keistimewaan kecil, keutamaan kecil. Kadang-kadang kita nggak asing dengar amalan ini diampuni dosa yang telah lampau, amalan ini diampuni dosa yang telah lampau. Justru ini fadilah yang begitu besar. Kenapa saya katakan fadilah yang begitu besar? Karena kalau dosa ini nggak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, itu akan jadi masalah besar nanti di akhirat, saudara. Begitu kita dapat satu amalan yang fadilahnya pengampunan dosa, berarti kau sedang dibebaskan dari masalah besar yang berpotensi kau hadapi nanti di akhirat di hadapan Allah Subhanahu wa taala, saudara. Jadi jangan pernah anggap kecil kalau ada amalan yang pahalanya diampuni dosa. Hati-hati ya ikhwan. Hati-hati. Karena justru kalau ente nggak diampunin dosanya, itu yang bakal bikin ente sengsara dunia akhirat. Dengan diampuni dosa oleh Allah Subhanahu wa taala, justru itu menjadi kunci kebahagiaan di dunia wal akhirah. Kira-kira sampai sini jelas atau tidak? Faham atau tidak? Terakhir sedikit kita bahas masalah Lailatul Qadar. Ya, Lailatul Qadar ini ya jatuh menurut pendapat ulama yang paling kuat ada di bulan Ramadan. Ya, apa namanya, inna anzalnahu fi lailatul qadar, lailatul qadri khairum min alfi syahr ila akhir ayat. Nah, jatuh di bulan Ramadan. Ya, kapan? Kata ulama kemungkinan besarnya di 10 malam terakhir. Kemungkinan lebih besar lagi diganjil-ganjil 10 malam terakhir. Tapi kata Imam Al-Haddad enggak menutup kemungkinan bisa aja jatuh di malam pertama. Bisa jatuh di malam kedua. Bisa jatuh di malam ketiga, malam keempat, yang kita nggak duga-duga, yang kita anggap enteng. Hati-hati ya ikhwan. Jadi kenapa Lailatul Qadar ini disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Hikmahnya supaya kita nyari. Supaya nggak ada dari 30 malam ini yang kita sia-siakan. Kalau Allah udah kasih tahu dari awal, oh Lailatul Qadar ini malam 27, ya udah sholatnya malam 27 doang ente. Selain malam 27 kagak mau sholat. Enggak, Allah sembunyikan sengaja. Allah sembunyikan. Kenapa Allah sembunyikan? Supaya kita 30-30-nya udah kita semangat ibadah. 30-30-nya kita nyari ya ikhwan.
Ya, bahkan ada kalau orang-orang saleh itu aulia Allah, mereka semangat nyari Lailatul Qadar, ibadah kayak mau nyari Lailatul Qadar itu bukan cuma di Ramadan doang. Kata Imam Al-Habib Abdullah bin Umar Asy-Syatiri, pendiri Rubat Tarim, tempat Habib Haidar belajar. Saya juga sempat ngaji kepada Habib Salim di Rauha, di Madras di Rubat Tarim. Ya Habib Abdullah bin Umar Asy-Syatiri, beliau mengatakan, ya Rabbi kam abad garrabtah daim layalih gadriyah. Ya Allah, berapa banyak hamba yang kau dekatkan kepadamu ya Allah, daim layalih gadriyah. Sehingga bukan hanya Ramadan aja, setiap malam dia malamnya seperti Lailatul Qadar. Setiap malamnya seperti Lailatul Qadar. Artinya apa? Mau Ramadan, mau enggak Ramadan sama baginya. Mau bulan puasa, mau bukan bulan puasa sama. Malam-malamnya diisi dengan baca Quran, dengan tawajjuh, dengan ibadah kepada Allah, dengan sujud kepada Allah, dengan menuntut ilmu dan lain sebagainya. Sehingga bagi mereka malam Lailatul Qadar bukan hanya di bulan Ramadan, tapi malam Lailatul Qadar beribadah seperti malam Lailatul Qadar itu di luar-luar Ramadan pun sama. Karena yang dicari bukan Lailatul Qadar, tapi Rabbi Lailatul Qadar. Tuhannya Lailatul Qadar, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu ini yang perlu kita jadikan catatan penting, saudara. Kemudian di sini dikatakan man yakum Lailatul Qadar, siapa yang yakum berdiri fi Lailatul Qadar, di malam Lailatul Qadar. Ya yakum maksudnya sholat. Makanya kata ulama minimal seminim-minimnya orang kalau mau dapat Lailatul Qadar seminim-minimnya. Kata ulama mau dapat Lailatul Qadar, kecipratan barokahnya Lailatul Qadar, seminim-minimnya sepanjang Ramadan jangan pernah tinggalkan subuh berjamaah, isya berjamaah. Seminim-minimnya. Cuman apa nggak malu kita kalau ngambilnya yang minim-minim mulu? Nah, kenapa dikatakan seminim-minimnya itu? Karena subuh berjamaah, man shalla subha fi jama'atin fa ka'annama qama al-laila kullah. Seakan-akan dia sholat sepanjang malam, sholat subuh berjamaah. Wa man shalla al-isya fi jama'atin fa ka'annama qama nisfal lail. Sholat isya berjamaah seperti sholat setengah malam. Kalau dia sholat subuh berjamaah, isya berjamaah, ketemu Lailatul Qadar, bayangin tuh, ente dapat pahala sholat satu malam full, ditambah setengah malam, berarti 1,5 dikali 1000 bulan. Nah, makanya ulama mengatakan seminim-minimnya, udah semalas-malasnya, sebobrok-bobroknya, ente pengen kecipratan barokah Lailatul Qadar sepanjang Ramadan. Kaki jadi kepala, kepala jadi kaki, jangan ninggalin subuh isya berjamaah seminim-minim. Tapi apa nggak malu, sekali lagi saya katakan, ya urusan dunia kita pengen yang maksimal, ya urusan materi pengen yang maksimal, urusan akhirat pengen yang minim, itu pun yang minim masih ditinggalkan. Habis itu ngarepnya masuk surga nggak pakai hisap lagi. Masya Allah, malu kita sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, malu. Maka seminim-minimnya, ini catat sebelum masuk Ramadan, seminim-minimnya orang mendapat Lailatul Qadar subuh isyanya berjamaah. Paling kagak tarawih. Ditambah Quran lebih bagus lagi. Tambah tahajud, wah top, udah bagus tuh. Kira-kira sampai sini jelas atau tidak? Insya mudah-mudahan Allah sampaikan kita ke bulan Ramadan yang akan datang dalam keadaan khairul lutuf wa afiyah, dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal. Ini saja kajian hadis mukhtasar Sahih Bukhari yang saya ulas pada malam hari ini. Kita langsung minta kepada Habib Qalbi, Habibi Sayyidil Habib Bahar bin Ali bin Sumaid untuk menyampaikan ilmunya kepada kita semua. Fa'alaihi falyatafaddal mashkura. Sallu ala Nabi Muhammad.